剑，不宗贤弟言。欧阳旭大人，果然非礼，景雍妹。岂能怪到我幻魔宗上？我是思思在北天域的一个朋友，你们没什么别的关系吧？且加入了执法。还不把你身上的气息收。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-491. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 490. Di hari Selasa kemarin, kedatangan para gadis cantik dari Sekte Iblis Ilusi benar-benar telah memukau para pria di sana. Bagaimana tidak, kecantikan yang Chen Sisi dan yang lainnya tunjukkan seakan-akan membuat para pria di sana tenggelam oleh pesona mereka. Selain itu, kemungkinan di sini salah satu dari gadis itu telah menggunakan sihir pesona yang sangat kuat. Jadi ketika mereka sadar, orang-orang ini sama sekali tidak tahu kapan mereka terjebak oleh sihir pesona. Di sini Chen Sisi dan juga Qin Chen akhirnya saling mengenali satu sama lain. Alasan mengapa Qin Chen baru menyadari Chen Sisi karena yaitu telah membuka seluruh aura kecantikannya. Di tengah pembicaraan mereka itu, Ling Suo pun mencegah Chen Sisi untuk tidak dekat dengan Qin Chen. Karena bagaimanapun ia sangatlah licik. Lebih baik Chen Sisi itu berada di sampingnya saja. Karena bagaimanapun Ling Suo memiliki begitu banyak kenalan di sini. Selain itu dirinya juga bisa menjamin kalau posisi ketua pavilion selanjutnya akan jatuh ke tangannya. Jadi selama Chen Sisi bisa menjadi istrinya, dia itu akan menyerahkan segala urusan pavilion Pil kepada Chen Sisi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketika Ling Suo sedang asik menggoda-goda Chen Sisi, seseorang pun menghentikan pembicaraan mereka. Yang mana itu berasal dari seorang pria yang cukup kesal dan apa yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi. Dia yang sudah tidak mampu menahan amarahnya, langsung saja melancarkan serangan kepada Chen Sisi. Untung saja sebelum semua itu terjadi, tetua Sekte Iblis Ilusi segera memberikan perlindungan kepada muridnya. Berkat kehadirannya itulah tubuh indah Chen Sisi tidak jadi terluka. Tetua ini meminta Ling Buzong untuk menahan diri, karena bagaimanapun ia adalah salah seorang tetua. Seharusnya ia tidak bertindak seperti itu karena itu hanya akan membahayakan mereka saja. Ia merupakan wanita lemah dari Sekte Iblis Ilusi. Alasan mengapa Ling Buzong ini bisa semarah itu karena ia mengingat betul bagaimana orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi merusak keluarga Lingnya. Seharusnya mereka itu sadar akan hukuman yang akan para dewa berikan atas perbuatan yang telah mereka lakukan itu. Tetua ini hanya tertawa saja karena bagaimana bisa para wanita lemah seperti mereka melakukan apa yang ia katakan sebelumnya. Selain itu, bagaimana bisa Li Buzong menyalahkan Chen Sisi, padahal yang mulai menggoda lebih dulu adalah Ling Suo sendiri. Apa yang Ling Suo katakan sebelumnya telah membuat hubungan keluarga Lin dan keluarga Ouyang agak renggang. 林大人说笑了，果然非礼，景雍妹。岂能怪到我幻魔宗上？ Sadar ia telah membuat masalah besar, Ling Suo pun mencoba untuk meminta maaf kepada Nana atas perkataannya tadi. Karena ia merasa masihlah terjebak dalam sihir pesona Chen Sisi. Ia bahkan tidak sadar telah memberikan ejekan kepada Nana. Sayang sekali, seberapa keras pun Ling Suo mencoba menjelaskan tindakannya, Nana sudah terlanjur kesal dan apa yang ia lakukan. Penjaga Nana pun meminta Ling Suo untuk menghargai dirinya sendiri dan tidak memohon-mohon seperti itu. Ling Buzong pun meminta maaf kepada Ouyang Su karena keponakannya ini telah terpesona oleh sihir dari Sekte Iblis Ilusi. Jadi tidaklah mungkin ia bisa berkata seberani itu kepada Nana. Ling Buzong pun memohon untuk memaafkan mereka sekaligus melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Hanya saja Ouyang Su mengingatkan kepada mereka berdua kalau hubungan keluarga Ouyang dan Liang tidaklah sedekat itu. Jadi untuk apa juga mereka menjelaskan sesuatu yang tidak ada gunanya. Atas perbuatan Ling Suo itu, Ling Buzong pun membawanya pergi untuk sementara agar bisa menjauh dari Nana. 剑，不宗贤弟言。欧阳旭大人，
Melihat hubungan mereka yang memburuk membuat Chen Sisi menjadi begitu senang. Ia pun berbicara kepada Qin Chen karena ia meyakini kalau pria barusan sepertinya tidaklah menyukai Qin Chen. Jadi Chen Sisi pun memberikannya pelajaran agar Qin Chen bisa mengingat kebaikannya. Qin Chen hanya tertawa saja karena tindakan Chen Sisi barusan hanya membuat dirinya terlibat dalam masalah. Walaupun begitu, Qin Chen masihlah penasaran mengenai alasan Chen Sisi bisa berada di sini. Belum sempat memberitahu Qin Chen Sisi pun dibawa tetuanya untuk pergi. Ia pun berjanji akan menjelaskan semua itu ketika mereka telah berada di dalam dunia Yukono. Dalam perjalanan ini, bibinya pun bertanya kepada Chen Sisi mengenai pria barusan. Chen Sisi pun memberitahu kalau Qin Chen adalah temannya ketika ia masih berada di Bei Tianyu. Hanya saja bibinya itu agak ragu apakah mereka ini benar-benar berteman atau masih memiliki hubungan lain. Seketika saja Chen Sisi pun menjadi malu. Ia tidaklah membenarkan hal itu, terlebih lagi Qin Chen memiliki kekasih yang hebat dan kini dia telah bergabung dalam balai penegak hukum. Gadis itu tentu tidak bukan adalah Yu Qiansu. Mendengar apa yang ia katakan, tentu bibinya cukup terkejut. Bagaimana bisa pria seperti Qin Chen mendapatkan gadis dari balai penegak hukum? 此人是谁？是思思在北天域的一个朋友，你们没什么别的关系吧？且加入了执法殿。 Bibinya tidak mau berkata-kata apapun lagi dan hanya mengingatkan kepada Chen Sisi kalau seharusnya ia tidak lupa dan tujuannya dan juga siapa yang ia layani saat ini. Jika Chen Sisi bertindak gegabah, maka ia itu akan mendapatkan hukuman. Kembali kepada Qin Chen, yang mana tetua situ mengajaknya berbicara. Seharusnya Qin Chen sadar betapa sulitnya perjuangan ia bisa mendapatkan slot untuk kemari. Jadi Qin Chen harus selalu berhati-hati dan jangan sampai dia itu dimanfaatkan oleh para penyihir cantik itu. Qin Chen paham dan akan selalu mengingat perkataan tetua situ. Walaupun begitu, ia dan Chen Sisi masihlah terus saling menatap satu sama lain. Nah, sesaat kemudian muncullah getaran besar lainnya, yang mana itu berasal dari kapal yang begitu besar. Bahkan bisa saja ini lebih besar daripada milik Sekte Iblis Ilusi. Jadi tidak heran mengapa getaran besar tercipta olehnya. Qin Chen menyadari kalau itu adalah orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan. Ia yang memiliki dendam kepada mereka mencoba untuk pergi. Namun tindakan itu segera ditahan oleh tetua Guo Tao. Ia memberitahu kalau ini memang adalah tim dari Kekaisaran Xuan Yuan. Hanya saja Qin Chen harus lebih bisa menahan dirinya. Karena jika ia sampai membuat masalah dan Kekaisaran Xuan Yuan, dirinya dan tetua itu tidak akan bisa melindunginya. Untung saja Qin Chen paham, jadi dirinya pun mencoba untuk menahan diri. 还不把你身上的气息收？ Sesaat kemudian, orang-orang Kekaisaran Xuan Yuan pun turun dan guncangan yang cukup kuat. Orang-orang di sana pun mulai tertarik dan seorang pria yang tubuhnya terus mengeluarkan petir. Qin Chen pun kaget karena pria ini memiliki tubuh petir ilahi. Orang-orang ini tahu betul ia adalah murid dari Kaisar Feng Lai, yakni Feng Yulai. Kedatangan ini sangatlah ditakuti karena bagaimanapun Kekaisaran Xuan Yuan merupakan kekaisaran pertama bela diri dari 5 kekaisaran lainnya. Selain itu, ayahnya juga adalah putra dari Feng Xiaoyu. Mendengar hal tersebut, Qin Chen pun mencoba untuk mengingat-ingat siapakah itu Feng Xiaoyuan. Sama seperti para pria lainnya, Feng Yulai seketika saja tertarik dan kecantikan yang dimiliki oleh Chen Sisi. Ia pun segera mendatanginya untuk memperkenalkan diri sekaligus bertanya siapakah nama gadis cantik yang ada di hadapannya. Namun Chen Sisi tidaklah memberikan jawaban apapun kepadanya, yang tentu saja membuat Feng Yulai menjadi begitu marah. 五域第一帝啊，风雨雷，轩辕帝国弟子，不愿告知。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, bibi Chen Sisi segera melakukan sesuatu untuk menghentikan tindakan Feng Yulai. Ia tahu kalau pria ini merupakan keturunan dari Feng Xiaoyuan, yang mana kedepannya ialah yang akan mengambil posisi kaisar di Kekaisaran Xuan Yuan. Hanya saja ia masihlah tidak yakin apakah Feng Yulai ini bisa mendapatkan posisi tersebut. Feng Yulai mencoba untuk menangkapnya, tapi bibi ini bergerak dengan cepat. Ia pun menjadi semakin kesal saja kepadanya.
terutama kepada perkataannya yang telah meragukan kekuatan yang Feng Yulai miliki. Tentu tindakan dari Sekte Iblis Ilusi ini membuat orang-orang di sana terkejut, karena mereka itu begitu berani kepada Kekaisaran Xuan Yuan. 掌轩辕帝国。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.